Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Hai guys, nama saya Mariska Maulani, NPM 2341108 dari kelas manajemen 23B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sebuah kekuatan atau kemampuan yang ada di dalam diri seseorang. Sikap kepemimpinan tersebut digunakan ketika memimpin. Salah satu pengaruh yang ditimbulkan dari sikap kepemimpinan tersebut adalah dapat memengaruhi seseorang. Pengaruh yang diberikan ini dimasukkan di dalam sebuah pekerjaan atau organisasi. Hal itu dikarenakan umumnya sikap kepemimpinan dibutuhkan seseorang dalam memimpin sebuah pekerjaan atau organisasi. Tujuan dari kepemimpinan tersebut adalah untuk mencapai sebuah target atau goal, baik di bidang pekerjaan atau sebuah organisasi. Selalu ada target yang ingin dicapai. Target-target yang sudah ditentukan tersebut dapat terlaksanakan karena adanya sikap kepemimpinan. Berdasarkan hal tersebut, maka seseorang pemimpin tentu harus memiliki kemampuan untuk membantu anggotanya. Selain itu, seorang pemimpin harus dapat memengaruhi sekaligus meyakinkan sekelompok orang atau seseorang ketika memimpin dan anggotanya sudah berada di jalur yang sama, maka apa yang ditargetkan akan lebih mudah dicapai. Beberapa aspek penting kepemimpinan. Yang pertama, seorang pemimpin harus melibatkan orang lain. Orang lain yang dimaksud di sini adalah sebagai pengikut, bawahan, atau anggota-anggota kelompok. Kesediaan dari anggota kelompok dalam menerima sebuah arahan dari pemimpin tentu akan membantu. Melalui hal tersebut, akan membantu menegaskan status pemimpin. Selain itu, akan memungkinkannya terjadinya sebuah proses kepemimpinan. Tanpa adanya bawahan atau anggota, semua sikap dan sifat dari kepemimpinan seseorang pemimpin menjadi tidak relevan. Yang kedua, kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan. Aspek kedua, kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan yang tidak sama di antara pemimpin dan para anggota kelompok. Maksud dari aspek ini adalah anggota kelompok tetap memiliki kuasa di dalam sebuah organisasi. Mereka dapat membantu kegiatan kelompok melalui berbagai cara, akan tetapi kekuasaan dari pimpinan organisasi cenderung akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan anggota kelompoknya. Yang ketiga itu adalah kepemimpinan sebagai kemampuan dalam menggunakan kekuasaan. Aspek ketiga dari kepemimpinan adalah sebagai kemampuan dalam menggunakan berbagai bentuk kekuasaan. Kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang, pemimpin umumnya akan digunakan dalam memengaruhi perilaku anggota kelompoknya. Hal itu dilakukan melalui sejumlah cara. Pada dasarnya, para pemimpin akan memengaruhi para anggota kelompoknya, supaya anggota kelompok dapat melakukan pengorbanan secara pribadi. Pengorbanan tersebut digunakan demi tujuan organisasi. Oleh karena itu, para pemimpin diharapkan memiliki kewajiban khusus dalam mempertimbangkan etika saat akan mengambil sebuah keputusan. Beberapa teori kepemimpinan. Yang pertama itu adalah Great Man Theory. Great Man Theory yang dikenal sebagai teori orang hebat ini berkembang sejak abad ke-19. Teori ini membuat asumsi mengenai sifat kepemimpinan dan bakat kepemimpinan. Teori ini menyebutkan bahwa hal-hal tersebut dibawa seseorang sejak orang itu dilahirkan, meskipun tidak dapat diidentifikasi dengan sebuah kajian ilmiah mengenai karakteristik serta kombinasi manusia seperti hal apa yang bisa dikatakan sebagai pemimpin yang hebat, tetapi sudah banyak orang mengakui bahwa hanya satu orang di antara banyak individu pasti memiliki ciri khas sebagai seorang pemimpin yang hebat. Kedua ada teori gaya dan perilaku. Teori kepemimpinan berdasarkan gaya dan perilaku ini disebut sebagai kebalikan dari teori orang hebat atau Great Man Theory. Teori berdasarkan gaya dan perilaku ini menyatakan bahwa pemimpin yang hebat itu dibuat. Teori ini menjelaskan bahwa pemimpin yang hebat itu bukan berasal sejak mereka dilahirkan. Teori kepemimpinan ini memfokuskan pada tindakan dari seorang pemimpin bukan pada kualitas sifat, mental, atau karakter bawaan dari orang tersebut. Teori gaya dan perilaku ini juga menyebutkan bahwa seseorang dapat belajar serta berlatih menjadi pemimpin. Pelatihan tersebut dilakukan melalui sebuah ajaran, pengalaman, serta pengamatan yang dilakukan secara baik. Teori ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif adalah hasil dari 3 keterampilan utama. Keterampilan tersebut dimiliki oleh individu. Di antaranya adalah keterampilan teknis, keterampilan manusiawi, dan keterampilan konseptual. Dia tidak trait teori. Trait teori juga sering disebut sebagai teori sifat kepribadian. Teori ini menyatakan bahwa seseorang yang dilahirkan atau dilatih menggunakan sebuah kepribadian tertentu, maka
mereka akan menjadi unggul dalam peran kepemimpinannya. Hal tersebut dapat diartikan sebagai kualitas kepribadian tertentu. Contohnya seperti kejelasan keberanian, kecakapan, pengetahuan, imajinasi, daya tangkap, kreativitas, fisik, disiplin, rasa tanggung jawab, dan nilai-nilai yang lain yang membuat seseorang dapat menjadi pemimpin yang baik. Teori kepemimpinan ini berfokuskan pada analisis karakteristik fisik, mental, dan sosial. Gunanya adalah mendapatkan lebih banyak lagi pengetahuan serta pemahaman mengenai karakteristik dan kombinasi karakteristik yang umum di antara pemimpin-pemimpin.